Karena bangun kesiangan, sang pria gagal mendapat batu bara musim dingin. Untungnya, ada sedikit batu bara jatuh dari truk tambang. Anaknya ingin memungutnya, tapi dilarang karena sang pria merasa itu memalukan. Padahal, anaknya yang sakit, butuh kehangatan. Sang ibu mengabaikan harga diri konyol itu, dan mengajak anaknya memungut batu bara. Tapi mereka terlambat, dan sang anak meninggal kedinginan. Tak ada yang menyalahkan sang ayah, karena penyebab kematiannya bukan dingin, tapi kemiskinan zaman itu. Satu keluarga berenam pun, hanya tidur di satu ranjang. Hanya mengandalkan 16 shilling sebulan, mereka terpaksa makan roti campuran. Ayah mereka yang pemabuk justru menghabiskan uang sedikit itu untuk alkohol. Satu anak lagi meninggal karena musim dingin, sehingga keluarga itu kini hanya tersisa 4 orang. Sang ayah yang tidak beriman mulai berdoa memohon belas kasih. Frank berharap doa itu terkabul demi adik satu-satunya yang tersisa. Namun, sebenarnya Frank harus mendoakan ayahnya, karena dialah penyebab utama penderitaan keluarga mereka. Hari itu, ayahnya berjanji akan pulang membawa sayur. Frank tak melihat ayahnya di pasar, lalu ke bar terdekat. Benar saja, ayahnya sedang mabuk dan minta segelas lagi. Frank geram. Adiknya baru wafat, rumah tanpa makanan, tapi ayah malah mabuk-mabukan. Ayahnya malu usai dimarahi dan seolah bertekad, meski selalu gagal. Sementara itu, ibunya bertindak nyata demi keluarga. Ia membawa anaknya ke lembaga amal, mengeluhkan nasib mereka. Katanya, 2 anaknya tewas kedinginan. Namun, antrian di belakang sangat panjang. Semua orang sulit. Akhirnya, sang ibu cuma dapat 2 kasur. Pendapatan keluarga tidak bertambah, namun di hari itu, sang ibu melahirkan lagi. Melihat bayinya, ibu mengeluh karena sang ayah dianggap tidak berguna dan tak ingin anaknya hidup susah. Ayah yang marah ingin membuktikan dirinya. Ia menemukan ban bekas di tempat sampah, lalu menggunakan karetnya untuk memperbaiki sepatu Frank yang rusak. Dengan begitu, mereka bisa menghemat uang, yang rasanya seperti mendapat sepatu baru. Namun, sepatu itu justru membuat Frank diejek teman-temannya di sekolah. Karena merasa malu, Frank membuang sepatunya ke tempat sampah. Saat guru tahu, ia menegur para murid dan menjelaskan bahwa memakai sepatu hasil perbaikan bukanlah hal memalukan, dan kemiskinan tidak pantas ditertawakan. Kata-kata ini membuat Frank. Berkat guru Hao, pandangan hidup Frank tetap baik. Ayahnya sadar dan mulai mencari kerja. Meski memohon rendah hati, ia tetap banyak ditolak. Akhirnya, ayah Frank jadi buruh angkut pabrik semen. Ia menyemir sepatunya. Meski kerja kasar, ia tetap berpakaian rapi. Namun, ayah Frank tak pulang berhari-hari. Pasti ia menghamburkan upahnya. Beberapa malam kemudian, terdengar nyanyian sumbangnya dari gang. Frank terbangun karena suara bising. Ayahnya pulang mabuk setelah menghabiskan semua uang. Sambil terhuyung ke loteng, ia menendang ember urin di tangga hingga tumpah. Untung cuma tumpah, kalau tidak, mereka harus meminumnya lagi. Ia menyuruh anak-anaknya berbaris bak tentara demi 10 sen. Lalu ia tertidur di tangga, dan besoknya bolos kerja, hingga dipecat. Hidup mereka pun tetap sulit seperti biasa. Tapi, kehidupan baru tetap lahir. 3 tahun kemudian, Frank punya adik laki-laki lagi, menambah beban di hidup mereka yang sulit. Untungnya, kakek di utara mengirim 10 pound untuk susu bubuk. Namun usai mengambil uangnya, ayah menyuruh mereka pulang duluan. Kata ibu, bawa pulang uangnya,